terima kasih atas kehadirannya. Rekan-rekan media, bahwa kita akan mendengarkan, menyimak, dan mengikuti rilis yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018-2023. Rekan-rekan media, bahwa kita sudah mengetahui dalam perkara ini sudah ditetapkan dan dilakukan penahanan terhadap 7 orang tersangka. Dan hari ini penyidik pada jajaran Jampitsus telah memanggil secara patut kepada 2 orang saksi dan ditentukan akan dilakukan pemeriksaan sejak pukul 10 pagi pada hari ini. Tetapi oleh para penyidik setelah ditunggu pada waktu tertentu bahwa kedua saksi tidak hadir dengan tanpa alasan. Oleh karenanya penyidik berketetapan melakukan pencarian dan ditemukan, lalu oleh penyidik dilakukan tindakan jemput paksa dan membawa ke hadapan penyidik. Oleh karenanya terhadap kedua orang saksi ini dilakukan pemeriksaan secara maraton dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dan pada malam hari ini, setelah dilakukan gelar perkara terhadap hasil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi dan dikaitkan dengan peran dari tersangka-tersangka yang lain dan fokus pada penyidikan ini, maka penyidik berketetapan terhadap kedua orang saksi ini dinyatakan sebagai tersangka. Dan juga atas penetapan sebagai tersangka dilakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Dan setelah itu penyidik berketetapan melakukan yang nantinya tentu terhadap keberadaan status sebagai tersangka ini akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Oleh karenanya rekan-rekan media, mari kita saksikan, mari kita simak ya rilis atau pernyataan yang akan diberikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan perkara ini. Pak Direktur Penyidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Pak Kapus Penkum beserta jajaran, para Kasubdit, para Direktorat Penyidikan, terutama yang saya hormati teman-teman jurnalis yang setia mengikuti konfes pada malam hari ini. Untuk itu, karena waktu sudah malam, untuk mempersingkat, bersama ini saya sampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
Teman-teman jurnalis, kita ketahui bersama bahwa penyidikan perkara ini terus berkembang seiring dengan waktu. Tentu di dalam perkembangannya ada fakta-fakta baru, ada alat bukti baru yang ditemukan oleh penyidik. Untuk itu akan saya sampaikan bahwa pada hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S sampai dengan saat ini, pasca telah dilakukan penahanan terhadap 7 tersangka, telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap dua orang. Yang pertama yaitu Maya Kusmaya ST, MST, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap tersangka Edward Corner ST selaku FV Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Kemudian terhadap 2 tersangka tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan di hadapan teman-teman jurnalis. Terhadap 2 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah nomor 19-FD-2-02-02-2025 tanggal 26 Februari 2025. Ini untuk tersangka Maya Kusmaya. Sedangkan untuk tersangka Edward Cornel ST berdasarkan penetapan tersangka nomor 20-FD-2-02-02-2025 tanggal 26 Februari 2025. Jadi pada malam hari ini penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, dokter menyatakan bahwa kedua orang tersebut dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya tim penyidik pada malam hari ini melakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2025. Terhadap tersangka Maya Kusmaya ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, sedangkan terhadap tersangka Edward Corner ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Adapun kasus posisi dalam perkara ini dapat saya sampaikan secara singkat sebagai berikut. Tersangka MK, saya singkat ya biar cepat ya, dan tersangka EC atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Kemudian tersangka MK memerintahkan
dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core business PT Pertamina Patra Niaga. Tersangka MK dan EC melakukan pembayaran impor produk kilang yang seharusnya dapat menggunakan metode term atau pemilihan langsung dalam waktu jangka panjang sehingga diperoleh harga yang wajar, tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan metode spot atau penunjukan langsung harga yang berlaku saat itu sehingga PT Pertamina Patra Niaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha atau DEMIT. Selanjutnya tersangka MK dan tersangka EC mengetahui dan menyetujui adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping sehingga PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan fee sebesar 13% sampai dengan 15% secara melawan hukum, dan fee tersebut diberikan kepada tersangka MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa dan tersangka DW selaku komisaris PT Navigator Katulistiwa. Akibat perbuatan tersangka MK dan tersangka EC bersama-sama dengan tersangka RS, tersangka SDS, tersangka YF, tersangka AP, tersangka MKAR, tersangka Dewi, tersangka GRJ mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 7 triliun yang bersumber dari komponen sebagaimana yang telah disebutkan beberapa waktu yang lalu. Itu ada 5 komponen ya, saya rasa teman-teman masih ingat itu. Perbuatan para tersangka bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN nomor per garis datar 15 garis miring MBU garis miring 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN nomor per garis datar 05 garis miring MBU garis miring 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara. Kemudian bertentangan dengan TKO nomor B03 garis datar 006 garis miring PNC 400000 garis miring 2022 garis datar S9 tanggal 5 Agustus 2022 perihal perencanaan material belen dan penjadwalan impor produk bahan bakar minyak. Perbuatan para tersangka melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang keliru
Kata-kata yang kurang jelas saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Direktur Penyidikan pada Jampitsus. Barangkali rekan-rekan media itu tadi yang rilis yang sudah disampaikan perkembangannya, sehingga untuk kita ikuti bersama hingga saat ini ada 9 orang ya tersangka dalam perkara ini, dan semua tersangka dilakukan penahanan. Saya kira sudah sangat runut ya, tapi manakala ada 1-2 pertanyaan sebagai penegasan, silakan. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Kapus Penkum ya. Jadi 2 tersangka itu kita panggil dengan patut jam 10. Namun demikian sampai jam 2 yang bersangkutan belum hadir, sehingga kita terpaksa menjemput yang bersangkutan di kantor ya, di kantor yang bersangkutan. Cukup ya? Silakan. Mas yang baju putih. Ya, saya jawab dari belakang ya. Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain, pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan. Siapapun, yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi disampaikan oleh PLT ya, ya di RUT PT Pertamina, ya Patraniaga. Saya tidak berkomentar, itu domainnya beliau, ya kan? Ya, yang pasti kami penyidik bekerja berdasarkan alat bukti. Tapi tadi saya sempat mendengar pada saat hearing dengan Komisi 12 ya. Ya, itu kan yang dimaksud. Saya juga menyaksikan di televisi bahwa tadi memang disampaikan tidak ada blending, ya, RON tidak berubah. Tetapi yang disampaikan ketika bahan bakar itu, anggaplah tadi RON berapa disampaikan 92 ya, dicampur dengan zat adiktif dan pewarna, maka tidak akan merubah RON. Coba kalau saya salah dikoreksi ya. Saya dengar seperti itu. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya, ya 88 di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi di dalam fakta yang ada. Saya rasa itu jawabannya. Ya. Baik, cukup ya. Masih? Jadi hasil penyidikan ya tadi kan saya sampaikan itu RON 90 atau di bawahnya itu. Tadi fakta yang ada dari keterangan saksi RON 88 di blending dengan 92 dan dipasarkan seharga 92. Lah, apakah itu nanti RON 92? Tidak, ini ahli akan meneliti, tapi fakta-fakta alat bukti yang ada seperti itu. Keterangan saksi menyatakan seperti itu. Untuk harga, nah itu seharga dengan RON 92. Ya. Belakang. Ya.
Jadi rumah Pak Ria Khalid itu sekarang kan jadi kantor, ya, di mana para tersangka dari 3 orang kemarin dari pengusaha itu berkantornya di sana, sehingga kita geledah. Penyidik melakukan penggeledahan terkait dengan alat bukti, ya, yang berhubungan dengan perkara ini, ya, kita geledah itu. Patra niaga sudah dilakukan penggeledahan beberapa saat yang lalu. Kemarin kan sudah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, penggeledahan kalau tidak salah yang sudah keempat, ya. Saya rasa teman-teman adil ya kemarin kan, ya. Asal minyak. Asal impor. Nah ini banyak ini, nanti saya sampaikan ya, karena banyak. Ada beberapa negara. Maaf ini kurang dengar saya. Ya, nanti akan kali sampaikan, itu banyak ya. Saya nggak bisa satu persatu, karena itu ada ribuan kali itu. Ada ribuan kali selama 5 tahun. Ya. Baik. Ya, ini kan penyidikan ini kan tahun 2018 sampai 2023. Bukan sekarang ya, tahun yang lalu. Berarti ini kan sudah selesai ini, ya kan? Ya, saya rasa itu jawabannya. Ya, baik, cukup ya. Saya kira cukup jelas. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan media yang sudah berlelah-lelah terus memberikan dukungan kepada institusi reaksi yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.